Musyawarah Pertanggungjawaban Dana Desa Pemerintah Kampung Wawiai Distrik Waigeo Selatan tahun anggaran 2022. Berikut video selengkapnya. Yang saya hormati pendamping Distrik Waigeo Selatan, juga tokoh-tokoh adat, tokoh agama, anggota aparat kampung, ketua Bamuskan, tokoh perempuan yang saya hormati. Ya. Saya cuma jelaskan bahwa sekarang dana yang sekarang saya kasih keluar untuk bayar ini honor selama ini kan, dan yang saya kasih keluar berapa? Honor ini aparat kampung 120 juta. Dengan jalan rabat sudah keluar, tapi bahannya semua sudah ada. Itu saya alihkan ke gereja. Pelatihan bundes saya sudah kasih 17 juta. Bagan puri belum, dananya belum keluar. Itu ada 69.500.000. Tetapi ini besok nanti saya kasih keputusan untuk diuangkan saja. Yang punya bagan harus diuangkan saja. Pengolaikan sudah keluar. Pembuatan teripan juga belum. Motor sampel sudah ada 2 ini. 2022 ini. Pelatihan dan rap sudah. Covid 50 lebih. Saya bayar anggota ini Covid punya. BLT sudah 50 lebih yang sudah keluarkan. Sisa 68 juta lebih tahap terakhir. Karena dana ini kan menghabiskan dari masyarakat. Tidak ada program. Ya saya setengah mati di situ. Saya ini berdiri sampai sekarang ini kan saya pas dengan dana Covid ini. Masalah penyakit dana Covid ini. Kalau tidak itu saya ini mungkin kasih jalan program semua. Sampai ada yang tidak dapat mesin itu saya belanjaan kecil hati. Tetap saya berusaha semua dapat. Cuma kalau macam untuk pegawai negeri saya minta maaf. Tetap saya berusaha dia dapat. Saya, itu kebijakan dari Pak Kampung. Masa sudah ada perjuangan sama saya, Pak, kenapa saya tidak bisa berusaha? Tapi saya fokus dari masyarakat dulu. Tapi berapa malam itu memang saya rasa menyesal. Jadi dana yang tadi saya sebutkan dengan itu apa ini posisi yang saya sebut itu ada yang belum keluar, dana itu masih ada. Dan saya jelaskan bahwa Ibu pendamping ini cuma datangani 2022. Kalau 2021 diperintah sendiri, tapi 2021 ada saya punya pos punya hutan masih ada di saya. Jadi saya tidak bisa ini, saya tidak bisa sembunyi terus terang. Ya. Kalau 2020 itu 100%. 100 juta yang sisa itu yang potong dari 2016. 2016 itu bukan saya pegang. Supaya saya jelaskan itu. Ini pada orang lama ini. Kenapa dong bisa potong di situ? Tapi biar sudah tinggal kita makan uang jadi biar sudah terpotong. Jadi nanti sebentar baru mungkin penanti juga jelaskan juga. Ya. Karena saya selama ini saya orang sakit. Jadi dana itu bisa terkuras. Saya buat kebijakan terus. Kebijakan itu kalau kita tidak buat kebijakan itu kira gampang. Itu dari orang, kalau tidak bisa. Kalau hati rohani boleh, kalau jasmani tidak bisa. Saya kasih tahu. Kalau itu yang saya ini kebanyakan saya buat kebijakan. Orang sakit saya bantu. Orang meninggal saya bantu. Saya ini yang paling baik sudah saya kasih tahu. Sampai saya pakai saya punya uang dari pertama sampai sekarang. Ya. Jadi itu saja, nanti sebentar baru bukan nanti dijelaskan itu. Selamat siang. Ibu pendamping, Bapak pendamping, kami mau tanya saja. Ya, hak penggunaan dan pengelolaan dana kampung. Mereka tahu, mereka punya hak, makanya mereka datang.
Kalau itu dana keringat pribadi, mereka tidak akan datang. Yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bukan daerah, bukan provinsi. Provinsi daerah hanya menindaklanjuti peraturan pemerintah pusat. Nah, itu. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, biar kita pada hari ini transparan. Tolong dijelaskan dulu, tolong disampaikan dulu. Pagudana untuk 1 tahun anggaran yang ditetapkan secara nasional dari pemerintah pusat ke rekening kas desa Wabiai yang masuk ke RKUN, ke RKU kabupaten, terus ke RKU desa itu kira-kira nominal nilai 1 tahun anggaran itu besarnya berapa? Itu mereka mau tahu dulu. Mereka mau tahu. Kan selama kan mereka tidak tahu. Ya. Mereka tidak tahu nominalnya berapa. Makanya mereka ingin mau tahu. Nah, kita masyarakat punya hak kok, kenapa tidak tahu apa-apa? Nah, oleh sebab itu kehadiran hari ini mereka bukan mau membuat isu yang tidak menyenangkan, tapi tidak ada yang berani untuk menganggarkan pertemuan seperti ini. Saya mau tanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, bahwa pertemuan ini bukan inisiatif dari pemerintah kampung, bukan Bamuskam, tapi inisiatif murni dari masyarakat. Tolong kita dulu dan bicara dulu. Tolong dicatat. Ini bukan inisiatif dari pemerintah kampung, bukan dari Bamuskam, tapi ini inisiatif murni dari masyarakat yang pun merasa punya hak menggunakan dana kampung. Itu dari mereka ada ini. Ada ini. Nah, sekarang mereka mau tahu pagudana yang dicairkan secara nasional khusus untuk Kampung Wabiai selama 1 tahun anggaran Januari sampai Desember itu berapa besar? Terus dari pagudana ini perincian kedua mata anggaran DDS, ADD itu masing-masing nominalnya berapa? Terus ADD ini kira-kira membiayai apa? DDS ini membiayai apa? Selama 1 tahun ini sudah sekian mata ini anggarannya keluar nih. DDS ini kira-kira dia biaya apa saja? ADD ini dia biaya apa saja? Ini yang sementara jadi pertanyaan besar untuk masyarakat. Nah, kita ambil satu contoh kecil seperti salah satu keputusan Muskam yang pernah kami sudah buat. Salah satunya adalah pembuatan jalan. Nah, anggarannya sudah ditetapkan di dalam. Nominal anggarannya sudah disebutkan. Nah, yang membuat masyarakat menjadi kurang dihargai, kurang dihormati adalah bahwa begini. Kita kan Muskam, kita putuskan sama-sama. Nah, ketika ada perubahan terkait dengan penggunaan anggaran itu, di sini tempatnya kita bicara, masyarakat mau tahu, setuju tidak? Setuju tidak? Tidak boleh menggunakan kewenangan sepihak. Tidak boleh pakai kebijakan. Kalau memang kebijakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, silakan dilakukan. Kalau tidak, jangan. Karena masyarakat punya hak mutlak untuk harus tahu itu. Penggunaannya kemana, supaya jelas. Ya. Bapak Ibu, saya bicara salah, tolong tegur saya. Tidak salah. Saya pikir tidak salah karena Tidak saya banyak salah. belajar soal itu. Tidak salah. Masyarakat mau begitu. Nah, sekarang apa dari pemerintah pusat sejauh menetapkan anggaran dana kampung ini, dana pendidikan terkadang juga tidak ada kan? Terkadang tidak ada ya. Karena begini, artinya menurut terkadang juga saat jalan di sekitar masyarakat ada yang bilang tahun ini dana pendidikan tidak ada, tahun ini dana kesehatan tidak ada. Hanya saya berpikir dan masuk akal, wah, justru pemerintah prioritaskan pendidikan. Bagaimana pendidikan tidak diperhatikan? Lalu sumber daya manusia yang kita harapkan di Republik bagaimana tercipta? Sementara dana ini sangat penting untuk mendukung pendidikan itu sendiri. Tentang dia tadi saya dengar dari Bapak Kampung sampaikan bahwa di tahun 2020-2021 itu ada terjadi pemotongan dana DD untuk dipakai untuk membayar pajak. Dan sampai saat ini kemarin saja itu baru dirapatkan di DPR. Teman-teman yang demo itu mereka bisa mempertanggungjawabkan dana pajak itu besar sekali Pak. Sebentar ini kita lagi audit itu, gitu. Dan KPPN akan keluar lagi itu. Jadi yang saya lakukan di sini untuk pemerintah kampung, saya buat catatan
Bapak kampung dengan pemerintah kampung dengan Bamuskam, lain kali ini saya sarankan ya, lain kali kebijakan atau apapun itu dibuatkanlah di dalam musyawarah kampung, begitu ya, lain kali Bapak kampung ya, lain kali ke depannya kebijakan yang diambil oleh pemerintah kampung dibicarakanlah, dikumpulkan. Mungkin saya langsung masuk poin saja. Bapak kampung, saya ingin tahu kira-kira 2 buah mesin dan pengadaan material untuk gereja itu sumber dananya dari mana? Dana apa? Maksudnya dana apa? Dedes yang tahap keberapa? Bu? Saya minta tolong Bapak kampung dengan Ibu pendamping jujur. Padahal sama sekali tidak. Saya tidak membantu Bapak kampus sekalipun. Dia punya laporan sampai detik ini, laporan pertanggungjawaban, kertas nota bukti pun tidak ada sama sekali di saya. Jadi saya hanya memfasilitasi buat dokumen RKP, dokumen HPBK masuk ke dinas dengan Bapak dia datang minta SPP, itu saja. Surat permintaan pembayaran lain dari itu semua saya tidak tahu. Dan Bapak dia cuma datang antar di saya itu uang 39 juta untuk kelompok ikan asin kan, dengan unit pelatihan desain dan draft 14 juta, itu saja. Lain dari itu tidak. Hari ini kita duduk di sini karena tidak ada keterbukaan, makanya hari ini kita duduk untuk musyawarah di sini. Kalau dana yang tadi sudah dialokasikan ke jalan sana tersebut di situ, terus bagaimana dengan pekerjaan yang sana, kita ambil dana dari mana untuk tutup itu? Kalau dana yang tadi sudah dialokasikan ke jalan sana tersebut di situ, terus bagaimana dengan pekerjaan yang sana, kita ambil dana dari mana untuk tutup itu? Karena saya pikir ini dana jalan ini kan pendek. Pasal mau bangun jalan yang panjang, saya setengah mati. Saya rasa Pak Kampung kena risiko. Iya. Kalau ini sudah dalam draft, lalu Pak Kampung alihkan ke sini bisa masalah. Sama-sama. Ada masyarakat Iya. Cuma kalau kita Kampung harus lebih proaktif dalam pelaksanaan pembangunan kampung dan melibatkan Penyampaian kesimpulan hasil musyawarah pertanggungjawaban pemerintah Kampung Wawiyai tahun anggaran 2022 sebagai berikut. melalui berita acara. Perubahan dokumen APBK harus melalui musyawarah kampung, melibatkan semua unsur masyarakat. Jadi kalau ada setiap perubahan APBK harus dimusyawarahkan. Bisa toh? Bisa. Yang ketiga, perubahan dokumen APBK harus melalui musyawarah kampung, melibatkan semua unsur masyarakat. Jadi kalau ada setiap perubahan APBK harus dimusyawarahkan. Bisa toh? Bisa. Keempat, setiap proses pencarian dana baik ADD maupun DDS, pemerintah kampung harus melaksanakan pertemuan dengan semua unsur masyarakat dan dibuktikan dengan berita acara. Sepakat ya tidak? Sepakat. Kampung? Pemuda? Yang kelima, fungsikan tupoksi aparat kampung dalam pelaksanaan pembangunan kampung. Sepakat ya? Sepakat.